Inilah dia bintang tamu kita episode kali ini, Dila. Lulus tahun berapa tamat? Tahun 2020. Si mahasiswanya udah rapat terus pekerjaannya. Iya, kebetulan kemarin sempat menang kan juara satu senasional. Jadi diarahin ikut yang Pro Bono Conference. Saat ini kan kamu bekerja di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai seorang sarjana hukum yang kemudian bekerja di institusi seperti OJK ini, apa yang kamu kerjakan atau tugas kamu sehari-hari? Apa ya kegiatan kamu? Kalau di bagian sendiri sih kami nyebutnya itu bidang pengawasan perilaku PUJK. PUJK itu pelaku usaha jasa keuangan, edukasi dan pelindungan konsumen. Jadi memang kalau OJK sendiri kan kita ada kayak 3 fungsi gitu Pak, mengatur, mengawasi, melindungi. Nah kita masuk dari sisi melindungi. Oh bukan dilihat, diramu, diterawang. Oh itu lain lagi ya? Atau dijilat, diraba, dicelupin. Apa itu? Oreo. Bapak jadi bermerek Pak. Kecuali dipasang sponsor ini. Jadi gitu Pak, jadi walaupun nanti aku ditempatin dimanapun, di pengawasan pasti ada sisi yang diawasin itu berkaitan sama hukum. Mau yang perlindungan, pengaturan apalagi kan Pak, berkaitan sama hukum, tapi dari sisi ya ketentuan gitu kan. Satu lagi perlindungan. Melindungi itu misalnya ada permasalahan sengketa, jadi satunya ke litigasi, yang satu tadi peraturan. Jadi seluruh sektor hukum pun bisa masuk di sini. Betul tadi ditempatin di perlindungan itu kan, jadi bisa edukasi, bisa ikut litigasi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan hukum antar jasa keuangan sama masyarakat konsumen, biasanya kita ikut juga OJK karena selaku pengawasnya kan. Jadi diikutin, makanya nanti ikut peradilan tadi, ikut sidang mewakili OJK. OJK sebagai apa di situ? Turut tergugat biasanya. Turut tergugat karena untuk memastikan si jasa keuangannya ini melaksanakan hasil keputusannya, begitu Pak. Jadi kayak memonitoring itu, ngawasin. Saksi ahli ya? Kadang juga saksi ahli, bisa juga saksi ahli. Jadi kan kita nggak kaget karena sebelumnya di AUSA pun ada moot court juga, bidang moot court. Jadi tahu kan Pak, Bapak juga kan pasti. Saya nggak moot court, saya moodnya aja. Kirain food court tadi. Kayaknya lucuin Bapak sekarang ya? Bisa aja. Gitu Pak. Jadi nggak kaget setidaknya, walaupun secara acara sama kita teori ya beda-beda. Jadi banyak juga ya ininya, maksudnya variasi pekerjaannya sangat banyak sekali ya. Dan seluruh sektor atau bidang itu pasti bisa dimasukin hukum sih Pak. Kalau kayak dosen saya bilang, kalian masuk hukum itu ya bersyukurlah, karena mau kalian kerja di mana aja kayak pasti ada hukumnya, mau sektor ekonomi, sektor pertanian, sektor apa pasti butuh hukum gitu. Nah Pak, Gitu Pak. semua itu ada hukumnya. Iya. Bapak kemarin saya dengar ngapain itu? Kesel Pak, kesel. Bapak makanya jangan suka melanggar hukum Pak. Semua tuh ada hukumnya. Bapak boleh hari ini lolos, tapi besok Lolos lagi Pak. Pasti lolos lagi. lolos lagi. Karena tidak melakukan kejahatan apa-apa. Iya, kita kan bersih. Iya. Bercanda. Nah, salah satu fungsi tadi kan kamu cerita, kamu di unit ya, gitu, macam unit kerja atau departemen kamu itu kan menghandle masalah edukasi. Itu biasanya isu-isu apa yang disampaikan dalam edukasi kepada masyarakatnya? Kalau sekarang yang lagi rame itu pinjol. Jadi kebetulan pinjaman online, fintech peer-to-peer lending kalau bahasa kerennya. Jadi emang fintech peer-to-peer lending. Jadi kan yang diawasin itu nggak hanya kalau kita jasa keuangan kayak identik sama bank atau financean. Ternyata kita juga kayak ngawasin asuransi, perusahaan asuransi, dana pensiun, itu yang kita non banknya. Termasuk lah yang pinjol tadi. Karena sudah ikut situ,
ada juga kami kayak ada satuan tugas gitu, koordinasi sama lembaga lain juga, instansi lain. Iya, ada juga instansi Satu lain. Mungkin kayak polisi, forum jaksa, koordinasi gitu betul ya. Pak. Jadi isinya polisi, jaksa, kominfo yang berkaitan dengan kejahatan keuangan digital. Bapak nggak diajak di Satgas ini? Enggak. Saya sih skamling saya, Pak. Di situ jadi karena lagi marah kan pinjol, judol sama judi judi online. online. Oke. Karena biasanya kalau sudah ikut Satu lagi? judi online satu lagi itu yang digital tadi kayak skimming, scam, sniffing banyak sekarang. Ya itu phishing Pak, namanya phishing. Jadi kalau klik link itu kita ke isi data kan misalnya langsung di copy terus diretas gitu. Oh, itu juga jadi concern di bidang Konsen, edukasi OJK. Jadi itu kan dari tindakan pencegahan preventif. Kalau sudah terjadi ya nanti dari tim itu menindak. Apakah kalau terkait pinjaman tadi pinjol ilegal ya Pak? Apakah diblokir? Jadi kita kayak menerima informasi dari kanal kita, terus minta tolong sama misalnya Kominfo nih yang membidangi apa yang berwenang di situ untuk memblokir itu. Karena pada akhirnya nanti apapun kegiatan keuangan itu baliknya ke industri jasa keuangan perbankan. Uangnya pasti balik ke bank. Makanya yang ngawasin bank itu OJK. Walaupun nanti mau pencucian uang maupun judi online, Pasti ke situ pasti duitnya balik ke bank. perputaran uang itu ya. Oh, jadi memang isu-isu itu lagi hangat ya sekarang nih ya. Judi online, pinjaman online. Tapi pinjaman online ini masyarakat investasi ilegal. Oh, gitu jadi penipuan sebenarnya itu ya. Jadi orang suruh invest tapi sebenarnya duitnya Nggak ada. diinvestasikan. Makanya kami kalau misalnya itu ada kayak kanal sih jadi promosi. Kalau OJK itu jadi bisa dicek Pak, dicek mau cek legalitasnya. Kalau kami nyebutnya kalau investasi ini Pak 2L, legal sama logis. Pastikan legalitasnya sama pastikan apakah penawarannya itu logis, masuk logika. Oh, jadi harus memenuhi prinsip 2L. 2L. Sama kayak Bapak. Bapak kan 3L malah saya dengar. Lebih, Pak. Berapa? 5 sampai 6 ada. 5L. Untuk baju maksudnya. Baju 5L, 6L. Baju 5L, 6L. Bapak malah XL ya. Iya, betul. 3X. Tapi teman saya lain lagi, Pak. Apa itu? Ada dia 3L-nya beda. Apa itu? Lemah, letih, lesu. Iya dong Pak. Nah, ini saya pernah baca ini, Dil. Tadi kan ngomongin ada scamming. Nah, kalau semacam love scamming tuh ditangani OJK juga nggak? Love scamming. Ada juga nih. Enggak ada Pak, kebetulan enggak ada. Bahasa itu Love scamming. scamming. Jadi menipu orang menjanjikan ingin dinikahi itu melalui media sosial ya. Ujung-ujungnya diperas. Makanya Pak jangan pakai aplikasi kencan gitu Pak, suka ditipu dan Jadi itu lagi musim juga, Pak. Enggak, saya enggak. Kayak Bapak nih. Wah, ini pasti diincar orang, Pak. Karena Bapak paling enak diperas. paling nggak ini sih Pak. Akhirnya banyak banget. Ada yang berkaitan nih Pak kalau terkait sama itu. Mungkin nanti kalaupun nanti berkaitan sama hubungan ke arah ya hubungan percintaan gitu ya Pak. Biasanya kalau sudah cinta kan kita kayak nggak menjaga identitas. Kayak sama-sama kayak KTP sama-sama tahu, password sama-sama tahu. Nah, di situ nanti bisa disalahgunakan. Nggak hanya dari pasangan, Pak. Bisa jadi orang-orang yang nggak sengaja lihat, tapi tahu karena kita nggak menjaga informasi pribadi. Harus jaga tuh KTP, karena kan bisa didaftarin ke pinjol ilegal. Gitu. Pak, Bapak kemarin KTP saya mah. Bapak jangan-jangan sindikat ya? Ah, masuk sih. Kalau saya balik ke love scamming, kalau saya nggak love scamming, Bro. Apa? Saya lebih ke ta'aruf. Wah, beda cerita. Bapak mah nggak nyambung. Jadi memang itu urusan yang berbeda, tapi ada message yang kaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Identitas pribadi. Iya. Jadi memang sekarang kita harus melek hal-hal seperti itu ya. Karena digitalisasi kan keniscayaan Pak. Pasti akan digital semua kemungkinan Pak ya, karena kan teknologi informasi pasti berkembang. Makanya makin canggih nih Pak, makin canggih juga kejahatannya. Gitu. Nah, terus gimana nih para audiens yang biasa kamu berikan edukasi keuangan itu biasanya segmennya apa ya? Orang-orang apakah
mahasiswa atau SMA atau mungkin justru orang yang sudah senior gitu? Seluruhnya sih Pak, Oh, semua. seluruhnya. Kalau kita kan kayak ada sasaran prioritas. Siapa itu Sasaran prioritas itu perempuan, UMKM, disabilitas sama masyarakat di daerah terluar, tertinggal, 3T gitu 3T. 3T itu apa? Terluar, tertinggal, terdalam gitu ya. Kalau Kenapa perempuan menjadi prioritas untuk edukasi finansial ini? iya, karena basic pengelolaan keuangan kayak jadi bendaharanya di keluarga. Itu tuh kayak dasar ini sih Pak. Karena kan sebelum kita nanti ada permasalahan keluar, biasanya masalah datang dari keluarga dulu kan. Kalau bisa perempuan ini menjadi sosok yang bisa mengelola keuangan keluarga. Nanti kan supaya keluarganya lebih tentram dari sisi finansial paling enggak gitu. Karena memang kayaknya masalah ekonomi ini jadi isu yang sangat hangat ya untuk dibahas ya. Orang banyak punya permasalahan, ada kendala keuangan. Kalau nggak bijak, nanti malah terjebak dengan tadi kayak ilegal ya, pinjaman online. Nah kalau boleh tahu nih, khusus masalah misalkan pinjaman online, bagaimana yang perlu kita cermati nih dengan pinjol-pinjol itu? Kalau dari kami sih, kalau untuk bisa membedakan dia legal sama ilegal itu yang pertama kan sebenarnya bukan nggak boleh pinjam di pinjol sih Pak. Cuman pinjol itu kan ada yang legal ada yang ilegal. Terus pinjol itu karena pencairannya cepat memang kayak mengenakan biaya yang lebih daripada yang sektor lain. Jadi kalau untuk pinjol itu kami menginformasikan ke masyarakat ataupun ke audiens itu biasanya memperhatikan camilan, kamera, mikrofon, location gitu. Jadi camilan. Jadi pinjol online, pinjol legal itu cuma boleh mengakses camilan tadi 3 tadi, kamera, mikrofon, location. Jadi pada saat kita download dia meminta akses kayak galeri, kontak gitu dapat dipastikan ilegal. Pertama cek dulu ini legalitasnya pinjol legal atau ilegal di situs OJK ada ya? Ceknya di mana? Cek Di WhatsApp ada di web, telepon kita kontak 157. Kontak 157. Kok bunyi teleponnya? Nomor saya 157. pinjol kali. Ger ada getaran. Oh jadi yang pertama kita harus cek dulu nih pinjol ini legal apa enggak ya melalui instrumen informasi yang tersedia. Yang kedua, kalau dia pinjol yang resmi itu hanya mengakses kamera, mikrofon sama lokasi kita aja. Jadi kalau ada pinjaman online yang meminta akses lebih dari 3 itu pasti ilegal dan hindari ya. Tahu juga Endil, menurut pandangan kamu, seorang sarjana hukum, prospeknya seperti apa di masa mendatang kalau orang ngambil studi ilmu hukum? Kalau menurut Dila nih yang sebelumnya sempat mencoba seluruh ini kan bidang juga kalau lulusan sarjana hukum itu termasuk disiplin ilmu yang peluang karirnya paling luas Pak di hukum. Makanya tadi tuh Dila bilang kita itu bisa masuk ke sektor apa aja, mau sektor industri, ekonomi, pertanian, pasti ada sisi hukumnya. Makanya prospek pekerjaan sarjana hukum itu pasti sangat luas. Bisa bisa di perusahaan bagian lingkupnya, bisa juga jadi penegak hukum, jaksa, hakim, atau lawyer gitu, konsultan juga bisa, atau buka kantor sendiri. Makanya jarang nganggur sih Pak, karena kita bisa membuka kantor sendiri, bisa jadi notaris gitu. Jadi nggak balik ke individu. Makanya pas kuliah kita harus kayak mengembangkan personal development kita ke titik paling abis lah, paling tinggi. Makanya nanti pas sudah lulus kita bisa yang peluang mana duluan itu bisa dimasukin. Kayak Dila kan sebenarnya bercita-cita kayak di NGO, International Organization gitu kan, ternyata di lembaga negara deh. Ternyata karena pada saat sudah lulus ada peluang di sini dulu gitu Pak, makanya masuknya di sini dan rezekinya di sini. Makanya sampai sekarang di bidang ini gitu, karena bisa masuk kemana saja tadi gitu.
Hobi Dila apa? Hobi jalan-jalan, suka nonton, makan, jajan. Jalan-jalannya kemana biasanya? Kalau misalnya boleh ini sih dulu tuh suka, kalau bisa ya sejauh mungkin sih Pak. Dila punya spare waktu buat liburan, pengennya liburan kemana? Jepang. Oh ya Jepang. Jepang, bro. Kayak dia seneng banget sama sesuatu yang Suatu terkait Jepang ya. budaya Jepang kayak suka kayaknya. Suka aja sih. Bapak kebetulan rasanya keturunan dari Jepang ya? Saya keturunan kaisar. Kaisar apa? Motor kaisar. Dia ini sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan Jepang. Nah, Jepang ini artinya kan misalkan di bidang ini nih, apa namanya? Jepang itu kan ada kayak dramanya yang ngetop ya. Misalkan drama Jepang, terus ada musik-musiknya juga. Terus dia itu ada yang khas Jepang itu kan ada anim gitu ya, Iya. animasi. Anim. Nah, kamu hobi juga katanya ya dengan anim-anim itu ya? Aku suka sih Pak. Iya, aku baru mengakuinya tapi aku suka. Dan sampai sekarang masih mengalokasikan waktu untuk nonton anime. Kayak aku lagi makan aku sambil nyambi nonton itu. Tapi sebetulnya seluruh ini sih Pak, seluruh kayak film drakor juga suka sebetulnya, ataupun nanti film-film yang Hollywood juga suka. Cuman yang ringan-ringan itu suka nonton yang anime itu. Misalkan dalam waktu belakangan inilah, anime apa yang lagi sering kamu tonton? Banyak sih Pak. Cuman kalau yang sekarang lagi ongoing itu One Piece, Demon Slayer. Dan itu? Aku terakhir kali nonton ini nih bioskop. Nonton bioskop Haikyuu. Oh, yang terakhir kemarin ya? Volley. Dan One Piece sendiri kan sekarang ada yang versi apa namanya Live tuh action. istilahnya? Live action. Nah, kamu nonton yang mana tuh? Dua-duanya. Oh, yang live action maupun yang anime yang originalnya itu ya? Wah, emang lagi ini ya dia menjadi yang teratas sekarang istilahnya ya di apa namanya? Karena paling lama aja sih Pak. Sudah dari 1000-an lebih. Bapak kan juga senang anime kan? Saya suka anime. Saya suka itu Shinchan. Bapak bukannya cerita pengen jadi Naruto, Pak? Bapak. Waduh. Bapak ini rupanya penggemar anime juga sama kayak Dila. Tos dulu ya. Kayaknya bener, chemistry-nya kayak kuat. Waduh. Punya penyanyi favorit nggak? Atau genre musik yang sering Dila dengerin? Kalau sekarang masih pop sih, pop. Bukan pop Melayu ya? Bukan. Atau pop dut? Pop dangdut. Pop yang biasa kayak western kayak itu. Cuman aku suka juga. Tetap lagu Korea, lagu Jepang sebenarnya aku bingung juga sih Pak. Aku suka semua sebetulnya. Lagu Jepang, siapa nih penyanyi Jepang yang kamu cukup familiar denger? Nah, Kalau aku sukanya idol sih Pak. Kalau kayak sendiri aku nggak suka. Di luar dari Jepang, Korea, yang musik lain ada nggak denger? Ke Bruno Mars sama Bruno Mars. Taylor Swift. Aku lupa mention sih. Sebenarnya aku tuh ada satu ngefans banget di Korea. Di SNSD tuh Taeyong tuh. Aku dari SMP. Generation. Girls Generation, bener-bener. Kok bisa tahu sih Pak? Jangan-jangan ini Sebelum acara ini melakukan riset. hobi. Makanan favorit Dila apa? Suka semua. Yang Aku bingung. spesifiknya. Spesifik ya. Kalau aku di satu restoran tuh pasti mimian atau ayam-ayaman. Terus kalau misalkan ayam itu ya berbagai jenis olahan ayam ya, seneng ya. Termasuk nugget. Bapak kan kayak seneng nugget juga dia. Iya, saya suka sekali. Bapak di kantong bapak ada nugget nih kayaknya. Keluarin Pak. Ntar cair. Asik. Oke guys, inilah dia quote to remember dari Dila. Jadi ada sedikit quote nih Pak ya, untuk teman-teman. Kalau Dila sendiri itu I always believe that success comes through hard work, dedication, and consistency. Woi. Mark my word, konsistensi Pak. Jadi harus konsisten gitu. Yang di garis bawah itu konsistensinya. Wah, luar biasa sekali ya. It's the strength and the strength konsisten. Oh, bro. Jadi kuncinya tuh kita harus kerja keras, terus dedikasinya tinggi, konsisten. Dan yang paling penting konsistensinya. Nah, Bapak juga harus mengikuti quote ini. Bagus Terus, kan? Pak. Bapak suka nggak konsisten? Jadi ini
perlu kita tiru ini. Bagus. Quote dari Dila. Iya, benar. Ya. Memang betul sekali tuh, kerja keras, terus dedikasi ya. Dedikasi. Artinya niat kita ya Ya. harus dibuletin dulu. Terakhir dia harus Konsisten. Ya, jangan misalnya kadang lesu, kadang semangat, Betul. semua terus konsisten. Insya Allah nanti akan berhasil. Berhasil. Wah, bukan Argentina ya, berhasil. Oke guys, jangan lupa Like, like, subscribe, subscribe, komen. komen, dan share. Share, Iya, share. Jadi jangan lupa. Kita akan bertemu lagi di AHWR Talk Show episode berikutnya dengan bintang tamu yang sama spesial dengan Dila. Waduh. Tapi untuk episode kali ini kita harus berpisah ini, Dil. Wah, kita udah teredukasi sekali nih. Betul sekali. Terutama edukasi di bidang finansial dan keuangan. Apa Pak? Pinjol, Judol, investasi bodong. pas bodong. Bapak kok nunjuk ke sini bodongnya? Jadi memang kita harus melek informasi-informasi seperti itu. Ya, betul sekali. Kita ucapkan terima kasih banyak ini Dil sudah kasih. join. Terima kasih juga. Tetap semangat dan sukses terus. Sukses terus. Wah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.